Yang pertama adalah segala sesuatu yang dialami oleh makhluk adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa musibah, malapetaka, cobaan dan penyakit beserta apa saja yang terjadi di alam semesta ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-51. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lahu lana wa huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah engkau bertawakal. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang menimpa kita ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, Allah ditetapkan oleh Allah dan Allah meridhoinya. Ya, demikian juga Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada satu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Maka mustahil kita sakit, kita kena ujian kok Allah nggak tahu. Mustahil, Allah tahu, Allah ikut campur tangan. Bahkan setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita, intinya agar Allah tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta. Dari sikap kita ketika menerima ujian itulah maka Allah tahu, oh dia orang yang jujur imannya. Kenapa? Ketika ia ditimpa musibah, ucapannya apa kemarin? Alhamdulillah ala kulli hal. Terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairam minha. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, segala sesuatu pertama Allah sudah mengizinkan, ya, terjadi atas izin Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana." Allah telah menetapkan semua takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang pertama, ya, nasihat untuk orang-orang yang terkena musibah agar dia tidak bersedih, ya, agar dia tidak terlalu kecewa, marah, ya, bersuudzon kepada Allah. Maka percayalah, segala sesuatu yang dialami oleh kita adalah sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya, ya Bu. Nah, yang kedua, apa-apa yang menimpa hamba adalah sebagai wujud kasih sayang Allah. Bukti Allah cinta kepada kita, maka Allah akan memberikan kepada kita ujian. May yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan menimpakan kepadanya musibah. Yakinlah Bu, Allah itu lebih menyayangi kita daripada diri kita sendiri. Jadi musibah serta penyakit adalah ketetapan Allah dan Allah lebih menyayangi daripada diri kita sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari Umar bin Khattab, ia berkata, sekumpulan tawanan mendatangi Nabi SAW, dan ada seorang wanita yang jika melihat anak kecil maka ia akan mengambilnya lalu menempelkan ke perutnya dan menyusuinya. Lantas beliau SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin wanita yang begitu sayang kepada anaknya tadi, dia akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Ke dalam api, maksudnya bukan api neraka, ke dalam api, mungkin gak Bu? Kita yang sayang banget sama anak, kok akan melemparkan anak kita ke dalam api? Mungkin tidak? Tidak. Sahabat juga mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Selama ia mampu untuk tidak melakukannya, maka Rasul SAW beliau menjawab, Allah benar-benar sangat menyayangi hambanya daripada wanita ini yang ia menyayangi anaknya. Allah tuh lebih sayang, bayangkan, daripada diri kita sendiri Bu.
Tapi kita kan tidak merasakan ya Bu, karena kita tidak melihat wujudnya ya. Kita kan seringnya apa-apa inginnya yang real gitu ya, yang nyata baru aku percaya. Tetapi kita orang-orang yang beriman harus yakin bahwasanya ketika Allah memberikan kita sakit, memberikan penyakit, ujian, maka itu pertanda Allah sayang. Pertanyaan kita itu kalau disayang itu senang apa tidak Bu? Senang, harusnya senang ya Bu. Iya, harusnya. Tetapi kadang-kadang Allah memberikan rasa sayang itu dengan rasa yang pahit ya Bu. Jadinya kita kadang-kadang gak senang ya. Lah wong pahit, yaitu berupa sakit, sedih, kecewa atau sakit tadi ya. Kemudian yang ketiga, nasihat bagi yang sakit bahwa sesuatu yang dialami hamba itu datang dari keridhaan dan rahmat Allah. Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, yang turun adalah rahmat Allah, ya. Engkau harus mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jal memilih suatu penyakit bagimu sekaligus ridho. Karena apa? Karena Dia lebih mengetahui kemaslahatan diri kita daripada diri kita sendiri. Allah itu maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Jadi kita nggak boleh milih kenapa harus aku, kenapa tidak dia, ya. Karena Allah sedang menyayangi kita dan Allah ridho terhadap ketetapan Allah, ridho terhadap hambanya tadi. Kemudian yang keempat, jadikanlah sabar sebagai ibadah di dalam kesempitan hidup. Jadikan sabar ya sebagai ibadah di dalam kesempitan hidup. Kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita adalah di dalam menghadapi cobaan, ujian, penyakit, konsekuensinya adalah apa? Sabar. Sabar abot mboten Bu? Abot nggih Bu? Iya, karena sabar itu lebih tinggi ya kedudukannya daripada lebih sedikit ya orang yang menyikapi ujian itu dengan sabar daripada berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah hukumnya haram, tapi banyak orang berkutat di dalam keluh kesah. Dan sabar hukumnya wajib, tetapi sedikit sekali orang yang berada di atas kesabaran. Maka kalau kita tahu orang yang sedikit, kita tuh kepingin bahwa kita itu termasuk dijadikan hamba-hamba Allah yang sedikit. Karena Allah banyak menyebutkan sedikit sekali hambaku yang bersyukur, sedikit sekali hambaku yang berilmu, kebanyakan mereka jahil ya. Maka golongan yang sedikit, sebagaimana nanti akan ada zaman seorang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, di sini adalah termasuk orang-orang yang sedikit, seperti memegang bara api. Mana ada orang mau memegang bara api? Ya, tapi itu harus dipegang supaya dia selamat. Ketika ia lepas, justru itu akan binasa. Tapi kalau dipegang panas, tapi nanti akan selamat di akhiratnya. Ya, nah ini makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadikan sabar itu sebagai ibadah, konsekuensi kita. Yang kemarin kita bilang ya, kehidupan katanya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Padahal seringnya tuh kepater kan ya Bu? Kepater apa? Kepaternya seringnya kita senantiasa di atas. Kita bandingkan antara sehat kita dan sakit kita, banyak mana Bu? Banyak sehat, berarti itu lagi kepater ya. Kita senantiasa banyak sehat, begitu muter sakitnya mungkin di atas, nanti langsung ya, sakit itu hanya sebentar. Nanti sehat lagi ya. Jadi kalau kita ingin mengobati diri kita, tanyakan bahwasanya nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada cobaan ataupun ujian Allah. Sudah sikapi saja dengan sabar. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dituntut untuk terus mengamalkan konsekuensi daripada sebuah musibah, sakit maupun penyakit adalah sabar. Dan sabar itu caranya gimana sih? Soalnya gini Bu, kita tuh kalau menjenguk orang yang sakit, mungkin ucapannya gini, sabar ya Bu, sabar. Lah, sedikit awal gitulah ya.
Banyak orang yang setiap kali datang bilangnya sabar, ya Masya Allah. Ya, karena memang berat. Tetapi orang yang kita mengetahui makna daripada sabar, ya, di saat benturan yang pertama, lisan kita terutama, ya, lisan kita untuk tidak mengeluh, itu yang pertama dari konsekuensi sabar. Jangan kita mengadu, jangan kita menyalahkan, ya, jangan kita berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal, tetapi kita diam dahulu, ya, bahwa langsung merenung ini terjadi mustahil tanpa izin Allah. Kalau aku mau membuka buku kitab Lauhul Mahfud, itu buku yang tebal itu ada catatannya, oh di tanggal sekian, jam sekian, hari ini saya terkena sakit dengan sebab ini itu, ya. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu ya Bu. Kita hanya menjalani saja takdir. Kita sudah diberi ilmu untuk memberikan sebuah konsekuensi atas nikmat kita bersyukur, atas musibah kita bersabar. Yang kelima, cobaan dan penyakit sebagai pertanda kasih sayang Allah. Ingat, setiap cobaan ataupun penyakit merupakan pertanda kecintaan Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha, faman sakhita falahus sakhat." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian. Sakit pusing dengan sakit GERD gitu ya. Sakit mana Bu? GERD ya, asam lambung ya, pusing dengan asam lambung. Berarti dengan adanya penyakit asam lambung ini, kalau kita sikapi dengan sabar, besarnya lebih besar pahala ini daripada pusing. Ya. Karena apa? Karena menahan sabar kita, kalau pusing sih sedihlah hilang, pijet-pijet hilang ya. Tapi kalau ini kan lama banget. Semakin lama sabarnya, semakin lama maka pahalanya semakin besar. Demikian juga penyakit yang hanya asam lambung dengan penyakit-penyakit yang lebih parah lagi ya. Waliyadzubillah, mungkin sampai cuci darah dan sebagainya. Lebih parah mana? Yang cuci darah. Semakin besar sakit atau ujian, maka konsekuensi sabar itu semakin berat, maka pahalanya semakin besar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa innallaha idza ahabba qauman, dan jika Allah itu ingin menguji suatu kaum ya, jika Allah menyukai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ingat Bu, jika Allah mencintai, menyukai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi kita ini sudah mindset kita Bu, kalau kita diberi ujian, kita langsung mengatakan, ih Allah lagi sayang, gitu ya. Ih Allah lagi sayang. Makanya ucapannya apa? Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Nah ini. Dan barang siapa yang ridho, maka baginya ridho. Sedangkan barang siapa yang murka, maka baginya adalah kemurkaan. Apa maknanya ridho dengan ketetapan Allah? Sudah sakit ini kita hadapi, kita ridho dengan memberikan husnudzon kepada Allah. Allah gak mungkin salah pilih, ini sudah ditetapkan di dalam kitabnya. Allah punya maksud, Allah sedang menggugurkan dosa, Allah menaikkan derajat. Kalau aku sabar, Allah akan memberikan hadiah kepada diriku, mungkin besok, setahun, 10 tahun. Pada siapa? Mungkin pada anak-anak kita, ya, mungkin pada keluarga kita. Nah inilah sikap bagaimana kita ketika mendapatkan ujian, bahwa ini pertanda bahwa Allah itu sedang menyayangi hambanya. Yang keenam, berputus asa bukanlah solusi. Lah habis kesel berobat gitu ya, lah udah pasrah ya. Ini berputus asa itu bukanlah solusi. Kita harus tahu bahwasanya putus asa tidak akan memberikan manfaat apapun bagi kita, nggak ada manfaatnya. Bahkan ia justru akan menambah penderitaan. Keputusasaan itu pertanda hatinya itu sudah tidak husnudzon kepada Allah, ya. Maka ini justru akan menambah sakit dan menambah penyakit. Ya. Demikian juga akan melipat gandakan musibah.
musibahnya jadi semakin dilipat gandakan. Demikian juga akan menghilangkan pahala serta menambah dosa. Berlipat-lipat nih Bu, menambah penderitaan, melipat gandakan musibah, menghilangkan pahala dan menambah dosa. Jadi ini rugi orang yang ketika sakit dia berputus asa, ya. Jadi Ibu, yang namanya ikhtiar itu tidak harus dengan menggunakan obat, harus dengan menggunakan uang. Kalau yang nggak punya uang untuk beli obat, nggak punya uang untuk berobat, ya. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan yang akan datang, ya. Bagaimana cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita contoh-contoh hanya dengan doa, Bu, ya. Kita tidak akan mengatakan beginilah ya wong Rasul sing donga ya pelhal gitu ya. Tahu pelhal? Manjur gitu, dipel langsung mari gitu ya. Siapa tahu kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan siapa tahu kita, karena kita sudah tahu Bu, ada doa-doa di mana doa-doa kita itu diijabah oleh Allah. Ya kan ya Bu? Mungkin di hari Jumat pada asar, mungkin di antara adzan iqamah, mungkin di antara hujan besar. Jika bertepatan dengan waktu-waktu yang ijabah, bukan hal yang mustahil. Anak kecil itu saja bisa mengobati orang tua Bu, hanya dengan membacakan ayat-ayat Allah, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, ya, karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berputus asa. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memerintahkan la ta'jas, jangan lemah, ya. Jangan berputus asa. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, ya, dengan kita berdoa. Yang ketujuh, nasihat bagi yang sakit adalah surga bagi orang yang bersabar dan ridho. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga Bu bagi orang-orang yang sabar, ya, dengan segala macam cobaan dan ujian. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh hanyalah orang-orang yang sabar saja yang apabila ditimpa ujian itu pahala tanpa batas. Dan pahala tanpa batas, panjang lebar tebal itu adalah surga, ya. Surga itu adalah kenikmatan tanpa batas. Kan kita abadi nih Bu, surga itu kekal, ya. Tidak akan pernah ada usainya. Kita di dalam surga nanti juga gak akan pernah, duh kesel temen ya, nangayun-ayunan terus gitu ya. Aduh kesel temen, gak ada Bu, Masya Allah. Kita itu di sana seneng yang tidak akan pernah ada lelahnya, nggak pernah ada pusingnya. Kita kan kalau duduk sila terus semutan ya Bu. Di sana nggak ada semutan, nggak ada boyok, nggak ada sudahlah ya. Maka inilah balasan tanpa batas adalah surga. Tapi tadi nggak Bu, bagi orang-orang yang bersabar, sabar angel. Tapi Bu, kita harus ingat nggak Bu? Yang pernah kita sampaikan, ajan dongan jaluk sabar, mau diuji terus, ya kan ya? Jangan minta, ya Allah berikan aku kekuatan atas ujian ini, berikan aku kesabaran, nanti diuji terus itu sih, ya. Nah terus kita mau doa apa? Wong pada hakikatnya kita itu hidup berpindah dari ujian. Kita di titik ini Bu, itu kalau mau menghitung sudah ratusan ujian Bu. Mulai dari lahir nggih Bu, nyari jalan itu ujian, nangis nyari puting ibunya buat mimi ujian dipotongnya tali pusar, terus begitu ya, belum yang formal SD, SMP, SMA ya. Nah ini. Jadi kita itu harus meminta kepada Allah sabar, karena Allah yang memberikan kepada kita sabar, bukan pinternya kita, solehnya kita. Aku tak kayaknya kuat sabar, aku wis soleh sih, wah Masya Allah ya, wis solehah, jelai ya Bu. Iya, ya, terlalu pede. Nabi saja meminta Bu, Allahumma afrih alaina sabra, anugerahkan kepadaku sabar ya Allah, wa tawaffana muslimin, wafatkan aku dalam keadaan Islam, tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Jadi yang memberikan kita kekuatan untuk bisa sabar adalah Allah. Makanya kita minta,
ya, minta kepada Allah. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ya bolehlah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan aku kesabaran, ya. Nanti kita dikuatkan, Bu. Semakin senut-senut ya kita sudah nggak aduh-aduh. Mungkin kita terus berzikir la haula wala quwata. Tiada kekuatan dan pertolongan selain Engkau ya Allah, gitu, ya. Kemudian yang kedelapan, musibah tidak seberapa jika dibandingkan dengan nikmat Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengekalkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal, hati dan panca indera. Janganlah engkau menjadi orang yang hanya mengingat musibah dan melarikan nikmat-nikmat Allah. Karena kita, Bu, setiap kali Allah memberikan ujian kepada kita, Allah turunkan bersamanya jalan keluar. Tetapi kita fokus pada ujian, fokus pada sakit, padahal jalan keluarnya ada. Atau Allah setiap kali memberikan kita sakit, penyakit, ujian, Allah itu sedang memberikan nikmat di sisi yang lain. Saya tuh punya teman, Bu, ya. Beliau itu sakit yang sudah cukup lama, bertahun-tahun, ya, Masya Allah. Kemarin ini saya habis ketemu, beliau mengatakan begini, aku diuji oleh Allah dengan ujian yang berat seperti ini. Tapi aku ini, alhamdulillah, dia bilang gitu. Aku ini diuji lagi di sisi lain. Aku difitnah, aku dibilang begini, aku begitu dan begitu. Menyakitkan kan ya, Bu? Tetapi alhamdulillah, aku kok nggak marah, Masya Allah. Aku tidak marah. Jadi jangan dikira, Bu. Saya bilang alhamdulillah, itulah Allah pasti setiap kali memberikan ujian yang pahit, pasti Allah sedang memberikan banyak hikmah. Anak-anaknya pada manut, ternyata dalam dirinya itu adalah kenikmatan tidak diberikan rasa marah ketika mendengar ada orang mencibir, ya. Dia kemudian gak marah tapi introspeksi. Itu nikmat dan tidak semua orang diberi nikmat seperti itu. Banyak orang yang berilmu, bahkan di akhirnya dia ngomong begini, malah banyak juga orang yang lebih solih dari saya. Ketika mendapatkan ujian, dia ingin dendam, ingin membalaskan sakit hatinya itu, ya. Makanya saya bilang Masya Allah, ini rahmat. Dan yakin setiap kita, Bu, setiap kali Allah memberikan ujian, pasti Allah di sisi lain sedang memberikan hikmah. Kalau kita memandang terus kepada ujian, hikmah itu tidak akan terasa, ya. Tapi kalau kita mengambil hikmah, yang dilihat adalah hikmahnya, ya Allah, anakku sholih, ya Allah, bojoku eman, ya Allah, ya, sakit ini akan tidak terasa, ya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34, Allah berfirman, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah gak akan sanggup. Tapi kita bisa menghitung ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita mungkin merenung sejenak. Bu, pernah main rumah sakit? Oh pernah. Apa? Ya aku waktu sakit ini, sakit itu. Sudahlah, kayaknya aku masuk rumah sakit 2 kali. Ini ujian yang menurut dia hanya sakit lah, ya. Tapi kita tidak mampu untuk menghitung sehat kita, ya. Kesehatan mata kita, hati kita, iman Islam kita kadang-kadang tidak melihat. Tetapi begitu kita sakit, kita terpuruk, seolah-olah kita yang menderita, paling menderita, ya. Maka musibah itu sangat tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 2 cara yang dapat diterapkan untuk meringankan cobaan. 2 cara. Cara yang pertama, menghitung nikmat Allah, ya, dan segala nikmat yang ada dihitung, ya. Jika seorang tidak mampu menghitung dengan sebab nikmat yang banyak, maka cobaan itu akan terasa ringan. Alhamdulillah anakku, alhamdulillah aku sehat, sakit misalkan, alhamdulillah hatiku masih waras ibaratnya. Hatiku tidak marah-marah, mungkin bersuudzon dan sebagainya, ya. Sehingga jika ia dibandingkan dengan nikmat dari Allah,
ibarat setetes air di tengah lautan. Masya Allah, setetes air di tengah lautan. Kerasa apa enggak Bu setetes? Enggak, seember saja enggak kerasa ya Bu. Ini di tengah lautan, itulah ibaratnya ujian dengan nikmat. Lalu kata Ibnu Qayyim, cara yang kedua agar dapat meringankan cobaan adalah dengan mengingat, tadi menghitung, ini dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang lalu. Dan ini berarti berkaitan dengan musibah. Ya, kita tahu bahwasanya ketika Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ingat Bu, sakitmu, ujianmu adalah dengan sebab dosamu. Wa ya'fu an katsir, Allah punya tujuan bahwa Allah akan menghapus dosa-dosa dengan sebab sakit. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah lihat cobaan sesama muslim lainnya, ya. Sudah seharusnya kita membandingkan musibah, ujian, cobaan serta penyakit yang menimpa saudara kita, ya. Ternyata mungkin mereka lebih parah dari kita, ya, sehingga kita akan merasakan alhamdulillah aku cuman ini tok. Itu ada yang sudah dipasang selang, sini selang, sini oksigen, sini bunyinya tit. Nah, sudah. Ini kalau kita hanya dengan melihat sakit seperti ini, kita akan menjadi alhamdulillah ya, aku cuman seperti ini, ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk lihatlah undur ala man huwa asfala minkum wala tandur ala man huwa fawqakum. Lihat apa yang di bawah. Dalam urusan tadi sakit, ada yang lebih menderita, ada yang lebih sakit, yang ujiannya lebih berat itu banyak, ya. Jadi ada orang yang aku diuji begini suamiku, masya Allah ya. Ada yang dia bilang gini, suamiku ada nganggur, nggak mau ngerewangi, senangnya sabung, ya. Wal iyadzubillah, ya. Tenang, ada yang lebih menderita dari kamu, ya. Nah, ini sebenarnya bukan tenangnya itu menjadikan dia takabur, tapi harus ada solusi, ya. Solusi bahwasanya ujian yang lebih berat dari kamu tuh banyak, ya. Sudahlah, bersabar, ya. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian yang ke-10, setiap penyakit pasti ada obatnya, pasti, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Likulli da'in dawa'un, fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah azza wajal. Kalau setiap penyakit itu ada obatnya. Jika obat itu manjur, obat itu tepat, ya, tepat untuk satu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Lah, penyakit obat yang manjur itu apa? Ya, kita ikhtiar. Yang namanya ikhtiar kan mencari, ya, mencari, berusaha dengan ini, tidak dengan ini dan sebagainya, ya. Nah, ini kewajiban kita hanya berikhtiar dalam mencari obatnya dan usaha yang maksimal, ya. Dan dalam usaha mengobati penyakit yang diderita itu perlu diperhatikan 2 hal. Ketika kita berobat, perhatikan 2 hal. Apa saja? Yang pertama, obat dan dokter hanya sebagai sarana. Jangan kita mengatakan, aku lah nek nganggo obat kae lah manjur. Aku lah mesti nganggo dokter kae mesti mari. Anggar ora kae aku moh. Ini bahaya Bu, karena bisa mengakibatkan, ya, kita taklid tadi, ya, atau mungkin bukan taklid, ya, mengkultuskan dokter tersebutlah yang memberikan kesembuhan. Akhirnya Allah dinomor 2kan, ya. Tidak boleh, itu hanya sebagai sarana kesembuhan. Sedangkan yang benar-benar menyembuhkan harus yakin itu adalah Allah. Allah sendiri yang berfirman, ya, ketika mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang akan menyembuhkan aku, ya. Tadi kita husnudzon kepada Allah. Allah memberi ujian, sakit ini ibarat ditekan Bu, nggak mungkin ditekan terus, akan ada saatnya dilepas, ya, sembuh kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan berbagai macam pengobatan, tata caranya ya, nanti kita berikan sedikit. Yang kedua, ikhtiar berusaha dalam mencari obat atau suatu penyakit tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang haram. Apa cara-cara yang haram? Yaitu sesuatu yang diharamkan Allah, contohnya dengan melakukan kesyirikan, obat yang terlarang atau barang-barang yang haram. Dulu ini saya pernah mendengar katanya untuk mengobati itu harus dengan apa namanya? Air kencing ya, Bu. Diminum. Air dalam? Iya, air kencingnya diminum. Air kencing siapa atau apa? Oh, air kencingnya sendiri. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Iya, karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dari barang maupun sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi tidak boleh nih, Bu. Mari Bu, tapi mari Bu. Mantun. Oh, sanes Ibu. Uyuh dewek. Iya ya, insyaallah. Iya, sekarang sudah tahu nggih, Bu? Sekarang sudah tahu, jadi tidak boleh ya. Iya. Iya. Ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqad da'a wad dawa fadawawau wala tadadawau biharamin." Sesungguhnya Allah itu menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah, tapi janganlah berobat dengan cara yang haram. Ini cara yang haram itu saya pernah mendengar, saya pernah melihat gitulah ya. Melihatnya itu melihat enggak secara langsung sih, cuman mendengarnya itu ada dari pelakunya. Jadi punya penyakitnya itu dipindah ke ayam. Pernah dengar, Bu? Iya, contohnya Bu, tumbas ayam cemani mawon gitu ya. Nanti penyakitnya pindah ke ayam. Ya, kalau penyakitnya lebih besar dipindah ke kambing kendit gitu ya. Nah, ini sangat diharamkan oleh Allah ya. Orang yang datang ke dukun paranormal untuk meminta kesembuhan, karena kita tahu bahwasanya tadi Nabi Ibrahim sallallahu alaihi salam beliau mengatakan, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan ya, yang menyembuhkan Allah. Obat hanya sebagai wasilah, ibarat sarana lah ya untuk menyembuhkan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan atas kalian. Jadi kalau pakai barang yang haram nggak bakalan sembuh. Kalau toh sembuh akan ada yang lebih parah lagi ya. Itu hanya sejenak tapi nanti akan lebih parah lagi. Tidak pula berobat dengan hal-hal yang syirik, misalnya pengobatan alternatif ya Bu, dengan cara mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar, menggunakan jin, atau pengobatan jarak jauh. Saya punya teman, dulu saya ingat banget waktu SMA katanya, dia lagi bilang, aku lagi telepon sama orang yang berada di Surabaya ya, katanya orang pintar katanya. Nah itu dia mengatakan dengan begini, coba engkau mengambil tanaman yang berada di makam ibumu yang di sebelah kaki katanya, di sebelah kaki. Begitu katanya, aku mengubluk ngerti-ngerti nih gitu. Ada tanduran di makamnya ibu, ya. Habis itu kau mengambil ini namanya buah belimbing buluh, kembang ya, kembang belimbing buluh di depan rumahmu sebelah kanan. Itu seperti itu. Jadi begitu saya ke sana, padahal rumah itu temboknya besar. Ketika dia ketok pintu, nyun sewu, saya nyuwun blimbing bulu kembangnya. Kembangnya itu dia lagi nyari di sana, nggak ada yang kembang, di situ yang lagi kembang gitu, nggih.
kok tahu-tahunya gitu. Nah ini kadang-kadang kita tuh gumun dengan hal yang demikian ya Bu. Akibatnya kita akan mengikuti apa yang diperintahkan. Padahal ini termasuk pengobatan jarak jauh yang seperti ini. Jelas yang memberikan bantuan adalah jin, ya, jin yang akan memberikan bantuan. Dan sebagiannya yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka ini tidak boleh. Karena apa Bu? Begitu kita mendatangi paranormal tadi untuk kita berobat, lalu kita mempercayai ucapannya, maka ibadah kita 40 hari tidak diterima. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa yang datang ke paranormal tadi, ya, atau orang pintar, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka ia tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Nah sehari 5 kali 40 berapa Bu? 200 sholat tidak diterima ya. Ya Allah, wa'niyatubillah. Maka jangan kita separah apapun ya Bu, jangan kita tadi putus asa. Kalau bertepatan mungkin dengan cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memberikan pengobatan. Kalau mana yang sakit itu disentuh Bu. Begitu disentuh dengan mengucap apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Dengan izin Allah penyakit itu sembuh. Penyakit kalau kita diizinkan oleh Allah. Ini hari Jumat, pada asar, lagi hujan, duduk di majelis ilmu, Masya Allah, mengerucut doa, mana yang sakit, baca ya, atau meminta kepada Allah, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyasfi, ya, aku minta kepada Rabb yang pemilik arsy yang maha agung, sembuhkan aku, ya, kita minta kepada Allah. Dan dalam hadis yang lain, barang siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mempercayai dukun tadi. Jadi sekarang Bu, Masya Allah, zamannya orang itu mudah putus asa. Yang tadi kemarin ya kita cerita, banyak orang yang ingin cepat kaya, ingin cepat naik jabatan, ingin cepat sukses, ingin cepat ini, terus akhirnya ingin serba instan, akhirnya mereka mau pergi ke dukun, ya. Maka setelah pergi ke dukun, dagangannya laris sekali, ya. Nah ini jangan pernah kita sepelekan. Dan yang melakukan hal-hal yang seperti ini lebih banyak para laki-laki Bu. Karena laki-laki dia itu sebagai pencari nafkah. Dia ingin usahanya sukses, ia ingin menyenangkan istrinya, anak-anaknya. Maka dengan cara yang seperti itu, ya, itu untuk kenikmatan tadi ya dunia. Tapi ada pula Bu, wanita-wanita yang dia juga pergi ke dukun. Untuk ngapain Bu? Melet siapa Bu? Melet suami katanya, biar suaminya seperti kacamata kuda, nggak belirik sana sini. Iya, ya. Saya pernah, entah saya dengar atau saya membaca nih Bu, agar suaminya tidak kemana-mana Bu, dia teteskan darah haid di dalam masakannya. Waliyadzubillah. Begitu, ya. Kemudian ada juga yang pasang susuk ya Bu, susuk di sini namanya apa? Semar mesem, iya, apa semar mendem. Nah ini ya. Itu supaya yang lihat itu klepek-klepek katanya ya, waliyadzubillah. Nah ini, jika seorang terkena sihir, ingat Bu, ini terkena sakit, hubungannya sakit. Jika seorang terkena sihir, guna-guna, santet, kesurupan jin contohnya, dan musibah selainnya, atau penyakit menaun yang tidak kunjung sembuh, dia sudah berobat tapi enggak sembuh-sembuh seperti itu, maka tidak boleh sekali-kali bagi setiap muslim ataupun muslimah untuk mendatangi dukun, karena ini adalah dosa yang paling besar, dosa besar, yaitu menyekutukan Allah. Bahwa Allah tuh enggak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan orang itu, ya. Nah ini,
Maka tidak boleh pula bertanya kepada mereka tentang penyakit-penyakit yang ghaib. Ya, mereka kan suka ini ya Bu, Masya Allah, ini sebenarnya tipu daya setan. Ada orang yang ketika bersin yang keluar itu belatung. Ini ada Bu, ya. Ada juga yang perutnya yang keluarnya kawat-kawat seperti itu. Ada juga rambut-rambut. Ini sebenarnya jin yang sedang membuat tipu daya, ya. Dan itu semuanya bisa sembuh, bisa, ya, kalau kita tadi bertawakal hanya kepada Allah. Yang ke-11, penyakit tidak selalu berarti kematian. Ini orang sering, aku sakit, berarti aku sedela maning gitulah ya. Jadi penyakit tidak selalu berarti kematian. Janganlah takut terhadap kematian, karena sesungguhnya kematian itu telah ditentukan dan pasti akan datang. Ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu dia akan mati. Di bumi mana dia nggak ada yang tahu. Kita tidak perlu takut dengan bayang-bayang kematian karena penyakit. Sebab penyakit itu tidak mendekatkan dan tidak pula menjauhkan dari kematian. Ya. Kalau ada petir doanya apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Ya, ini ada gluduk-gluduk, subhanallah. Ya. Yang menjadi acuan kematian itu adalah ajal yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. Apabila ajal sudah tiba, seseorang itu akan mati, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Jadi tidak yang namanya sakit mesti buntutnya meninggal. Banyak orang-orang sehat ya Bu, meninggal lagi olahraga, ya, lagi sepedaan, lagi habis tenis, ya, mereka meninggal. Dan setiap kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, walikulli ummatin ajal, setiap umat ada batas waktunya. Maka fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa mempercepat ataupun memperlambat. Siki baik gitu ya, atau nantilah, nanti, janganlah, jangan, ya. Tidak. Maka kita, ini pun sebagai motivasi kita tidak putus asa sekalipun kita divonis oleh dokter dengan penyakit kanker atau kanker stadium sekian. Kalau Allah menghendaki sembuh, tidak ada yang mustahil. Kemudian yang ke-12, janganlah berharap mati karena sakit. Sudah putus asa banget, sudah enteng bebek, enteng ayam gitu ya, enteng kandange malah ya, Masya Allah. Jika musibah itu amat berat dan penyakit itu semakin bertambah parah, maka jangan berharap kematian, ya. Janganlah berdoa agar cepat mati. Sekarang ya Allah, mati saja gitu ya. Karena masih mungkin bagi kita untuk banyak berbuat kebaikan. Ya, jadi apabila waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, ya, yaitu siapa? Masya Allah. Itu Abbas ya, dia mengatakan, jangan engkau meminta mati. Jika kau orang yang baik, bertambah umur, mau hari, mau bulan, mau tahun, bahkan jam, maka itu akan menambah kebaikan. Ya kan ya Bu? Kalau orang baik enggak cepat-cepat meninggal, nambah hari, dosanya tambah banyak yang gugur, derajatnya semakin tinggi, lisannya menambah pahala dengan berzikir dan dapat pahala sabar. Ini bagi yang sakit. Dan bagi yang merawat, kalau yang dirawat ini diberi usia panjang, maka berarti ini pahalanya aku nih, aduh sabare nambah maning gitulah ya. Karena memang yang namanya anak Bu, Masya Allah ya, orang tua terhadap anak ingin anaknya hidup, tapi anak terhadap orang tua ingin orang tuanya cepat. Ngono loh ibu-ibu yang bilang loh ya, Masya Allah. Iya, karena mereka sudah sibuk dengan seluruh aktivitas, harus bolak-balik ngurusi ibunya sakit, bapaknya sakit ya. Anak itu seperti itu ya. Makanya kasih sayang ibu atau orang tua itu sepanjang masa ya. Terus begitu. Jadi jangan berharap tadi ya, atau tidak selalu bahwasanya yang namanya sakit itu penyakit tadi. Yang ke-12 apa?
Jangan berharap mati karena sakit, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jangan sekali-kali seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Apabila ia orang yang baik, barangkali ia akan menambah kebaikannya. Dan apabila orang tersebut adalah orang yang berbuat jahat, barangkali ia akan mengoreksi dirinya dan diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya. Iya, ini sebenarnya Allah sedang memberi tangguh kalau diberi sakit deneng orang orang mari-mari, bukan mati-mati, ya. Subhanallah. Yaitu kalau dia orang yang jahat, itu sejatinya Allah sedang ibaratnya endang, ayo tobat, ayo aku kasih, besok masih sakit, sampai dia bertaubat kepada Allah. Dan kalau dia orang yang baik, alhamdulillah, subhanalladzi sabbihu bihamdi wal malaikatu alhamdulillah. Kayaknya mati. Alhamdulillah. Hikmahnya ya. Coba mati tadi apa? Innalillahi. Begitu nyala, alhamdulillah. Ini hikmahnya. Orang-orang beriman itu menakjubkan, ya. Iya, menakjubkan. Lah, paham mati ya berzikir, urip berzikir, ya, Masya Allah, ya. Jadi tadi, kemudian yang terakhir masih ke-12 ya. Jangan sekali-kali di antara kalian mengharap kematian karena madharat yang menimpanya. Jika ia benar-benar merasa harus berharap, maka berdoalah. Apa doanya kemarin? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagiku. Kalau memang aku hidupnya besok lebih baik, ya hidupkan aku. Tapi matikan aku ya Allah selagi kematian itu baik bagiku. Kemudian yang terakhir, bacalah zikir yang dianjurkan ketika sedang sakit. Doanya apa? La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qalaha fi maradi thumma mata lam tat'amhun nar. Siapa yang mengucapkan doa tersebut ketika sakit kemudian ia meninggal, ya, maka ia tidak akan disentuh api neraka, insyaallah, ya. Dan kita kan semua ingin ya Bu masuk surga, berarti nggak akan disentuh api neraka. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, keutamaan bagi kita yang sehat menjenguk saudara kita yang sakit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang berkunjung menengok seorang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan ia berjalan memetik buah di dalam surga hingga ia duduk. Jika sudah duduk, maka ia pun akan diliputi rahmat Allah. Jika ia berkunjung pada pagi hari, maka 70.000 malaikat, ya subhanallah, akan bersolawat untuknya hingga sore. Yang bersolawat siapa? Jumlahnya berapa? 70.000. Subhanallah, banyak sekali. Dan jika engkau berkunjung di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat untuknya hingga pagi hari. Ini eman-eman kalau kita mendengar teman saudara sakit kita tidak dijenguk, ya, maka kita jenguk karena kita akan didoakan. Dan doanya malaikat apa Bu? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum wa tub alaih. Ya Allah, ampuni dia, yang menjenguk diampuni ya Allah. Warhamhum, rahmati dia ya Allah, ya. Wa tub alaih, terima tobatnya ya Allah. 3, ampunan, dikasih rahmat, dan diterima taubatnya. Kemudian cara-cara pengobatan, ya. Pertama, pengobatan dengan doa, ya, pengobatan dengan doa.
Pengobatan oleh penderita sendiri. Kita yang sakit, Bu, maka kita yang ngobati diri sendiri. Letakkan tangan pada bagian tubuh yang terasa sakit. Mana yang sakit? Nah, ini silahkan dipraktekkan, Bu. Yang sakit mana? Diletakkan, ya. Masya Allah. Diletakkan. Kemudian membaca Bismillah, 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 ya. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan apa-apa yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Ya, itu 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Karena apa, Bu? Orang yang sakit, di sini aku berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang aku dapati. Senut-senut, sakit, ya. Sakit kembung misalkan. Dan yang aku khawatirkan, aduh, aku kena ini apa ya? Aku jantung apa ya? Gitu ya. Nah, ini dengan memohon kepada Allah, maka dengan izin Allah, ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meletakkan tangan. Adapun pengobatan yang dilakukan oleh orang lain, berarti kita kepada orang lain. Kalau tadi diri sendiri, ya, Bu, memegang lalu meminta kesembuhan. Yang kedua, pengobatan yang dilakukan oleh seorang ketika menjenguk orang yang sakit. Doanya apa saja? Monggo ibu-ibu. Yang pertama, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi wa antas syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Yang pertama. Yang kedua, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Fiyak dimatikan, boleh fiyaka, boleh fiyaki. Dibaca 3 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Tidaklah seorang hamba muslim pergi menjenguk orang yang sakit, yang ajalnya belum datang, lantas mengucapkan doa baginya, ya, doa tadi. Dan apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang yang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, ya. Masya Allah nih, Bu. Saya artikan supaya ibu-ibu ketika sedang sakit terus mendapatkan doa ini sebenarnya doa indah, doa yang sangat bagus, ya, Bu. Ya Allah, Rabb pemelihara umat manusia, hilangkan penyakit ini, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah. Engkau adalah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan selain hanya kesembuhan darimu. Sembuhkan dia, ya Allah, yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Bagus kan, ya, Bu? As'alullahal azim, aku memohon kepada Rabb yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung, ayyasfiyak, agar engkau menyembuhkan dia, agar engkau menyembuhkanmu, agar engkau menyembuhkanmu. Bayangkan, Bu, ada sebuah hadis yang mengatakan kalau kita meminta kepada Allah dengan asmaul husna, maka doa peluang untuk diijabah itu besar. Tadi ada as'alullahal azim, ya, Allah yang maha agung, Rabb ars azim, ya, Rabb pemilik ars yang agung. Ini asmaul husna, dan doanya hanya sedikit, ayyasfiyak, agar Allah menyembuhkanmu. Dan yang ketiga, la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa, ya. Sakitmu itu yang engkau derita itu membuat dosa-dosamu bersih, insya Allah dosamu bersih, ya. Nah, ini kalau kita melibatkan Allah, ya, subhanallah, ya, pasti akan disembuhkan. Atau kita bisa meruqyah, masya Allah.
Hafal doanya, Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqiq. Itu doa dengan tadi ya, meruqyah dengan membacaan doa tersebut, karena Nabi SAW pernah diruqyah oleh malaikat ya, pernah diruqyah oleh malaikat Jibril ya. Sepertinya itu dulu ya yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita akan sudah tahu ilmunya, bahwa sakit penyakit yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.